Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan pertama di suasana yang di tempat yang sama dan di suasana yang berbeda, yaitu di suasana masih dalam suasana kondisi pandemi COVID-19. Meskipun dalam keadaan kondisi seperti ini, pemerintah melalui lembaga pendidikan kita diwajibkan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran meskipun harus dilakukan dengan melalui proses pembelajaran secara daring. Jadi dapat melaksanakan proses pembelajaran secara daring dengan senang dan dengan jangan dijadikan beban. Tapi kerjakan dengan ikhlas, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya lillahi ta'ala, insyaallah akan menjadikan kebaikan dan amal untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran kita yang akan kita bahas tentang ilmu pengetahuan sosial atau materi IPS terpadu. Baik, untuk proses pembelajaran kita pada pertemuan kita pertama kali ini, Bapak harapkan semuanya menyediakan buku, pensil, pulpen, penggaris pada pertemuan pertama ini, dan kalau diperlukan step X apabila ada terjadi kesalahan. Jadi untuk pertemuan kita pertama ini Bapak harapkan semuanya mencatat, dan nanti tugas tersebut Bapak minta untuk dikumpulkan ketika sebelum kita mulai pembelajaran ini. Alangkah lebih baiknya mari sama-sama kita membacakan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sedikit Bapak terangkan sedikit tentang biografi singkat Bapak. Di sini nama saya Latif Subandi SPD, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Langsa 9 Februari 1993. Agama Islam, anak ketiga dari 4 bersaudara. Alamat Desa Lurgading 2, Kecamatan Birimbayen, Kabupaten Aceh Timur. Pendidikan SD Negeri 1 Alur Gading 2, SMP Negeri 3 Langsa, SMA Negeri 1 Langsa, S1 IAIN Langsa, dan sekarang sedang mengambil studi S2 IAIN Langsa sampai sekarang. Dan selanjutnya mulai mengajar di MTS MIM Langsa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Hobi musik dan menulis. Jadi kalau ada anak-anak Bapak yang hobi menulis, silakan hubungi Bapak. Sama-sama kita belajar menulis. Nomor HP WA, ini perlu dicatat, tolong dicatat nomor HP WA Bapak 0813 7094 3589. Bapak ulang sekali lagi, nomor HP WA Bapak 0813 7094 3589. Jadi mohon tugas yang nantinya Bapak minta kirimkan foto, kirimkan ke WA Bapak ataupun melalui wali kelas masing-masing juga boleh. Tapi lebih bagus melalui kirim WA Bapak dan tuliskan nama dan kelas berapa. Ini FB Bapak, IG dan YouTube Bapak nama Latif Subandi. Ya. Baik, anak-anak, hari ini materi kita yang akan kita bahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Jadi tolong dicatat nih judulnya. Iya, sebelumnya apa itu ASEAN? Iya, mari dicatat. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ya, ini dicatat. Ini singkatan dari ASEAN. Ya, ini dia gambarnya. Ya, negara-negara ASEAN. ASEAN sekarang masuk pengertian ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara
Apa-apa saja negaranya? Ya, mari kita lihat anggota-anggota dari negara ASEAN. Ya, anggota-anggota negara ASEAN yang pertama itu ada Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei Darussalam, negara yang selanjutnya Filipina, selanjutnya anggota selanjutnya Kamboja, selanjutnya Thailand, selanjutnya Laos, negara selanjutnya Vietnam, ya, anggota selanjutnya Myanmar, selanjutnya Singapura. Dan inilah anggota-anggota dari negara ASEAN. Sekarang kita masuk pada letak geografis ASEAN. Ya. Mari kita lihat letak geografisnya. Ya, ini dia letak geografis negara ASEAN. Berdasarkan letak geografis negara-negara di ASEAN, terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Apa-apa saja dia? 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, tolong catat catatannya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ya. Bapak tunggu sebentar, catat. Selesai. Ya, Bapak sambil nunggu, sambil ngelukis sedikit. Ya. Jadi selanjutnya, ya, bentar. Iya. Kita akan masuk pada ciri-ciri negara ASEAN. Bagaimana sih ciri-ciri negara ASEAN? Ditinjau dari berdasarkan bentuk secara geografisnya. Ya, yang pertama, ya, mari kita lihat. Ciri yang pertama yaitu kompak. Apa itu kompak? Yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Ya, kompak yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya, misalnya negara Kamboja. Nah, jadi ciri yang pertama, negaranya harus kompak. Ciri yang kedua, negara tersebut harus fragmented. Ya, apa itu fragmented? Yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Ya, jadi ini contoh yang kedua. Misalnya, ya, negara seperti negara kita sendiri, negara Indonesia. Negara Indonesia itu disebut negara Nusantara karena terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Ciri yang ketiga, elongated. Ya. Apa itu elongated? Ya, yaitu berbentuk memanjang negaranya. Contohnya seperti negara Vietnam. Ya. Ini ciri-ciri yang ketiga. Sedangkan ciri yang terakhir yaitu protruded. Ya. Protruded yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Ya. Misalnya contoh seperti negara Thailand dan Myanmar. Inilah. Baik anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong dicatat catatan, jangan lupa dibuat. Karena apa? Karena nanti Bapak akan minta kepada kalian untuk mengumpulkan semua tugas baik catatan maupun latihan. Jadi kita akan bertemu dengan pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap
belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.